Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, kerabat ila yaumil akhir. Para hadirin yang berbahagia, menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat diturunkannya ayat suci Al-Quran, kitab pegangan umat Islam yang membawa keselamatan kita di dunia dan akhirat. Semoga nantinya ketika menjelang bulan suci Ramadan, kita telah bisa meningkatkan kualitas diri kita, mempersiapkan diri kita baik secara jasmani dan rohani, lahir dan batin, agar ketika bulan Ramadan bujur-bujur siap dalam melaksanakan kegiatan keagamaan atau amalia-amalia. Namun sebelumnya, ketika menjelang bulan suci Ramadan, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa-dosa kita begitu banyak yang tak terhingga jumlahnya. Dan juga kalau ada orang tua kita yang masih hidup, semestinya kita minta ampun, minta reda kepada beliau. Dan seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita doakan dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan dengan taubat tersebut, baik taubat kepada Allah, minta ampun kepada orang tua, Allah mudahkan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dalam bulan puasa Ramadan ini sangat rugilah kita kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berjanji, bersumpah demi masa, demi waktu, termasuk masa waktu bulan suci Ramadan yang sangat mulia, yang mana di dalamnya ada masa pengampunan, masa kasih sayang, masa pembebasan dari api neraka. Kalau kita gunakan, maka rugilah kita, termasuk orang-orang yang rugi. Agar kita tidak rugi, jadilah orang yang beriman pertama. Orang yang tidak rugi adalah innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, setelah kita punya iman yang kuat, keyakinan yang kuat, harus kita imbangi dengan amal. Wa amilus sholihat, amal-amal yang baik. Banyak amal-amal yang bisa kita laksanakan, yang telah kita pelajari bersama. Pertama adalah membaca Al-Quran. Kita sudah melatih setiap hari baca Quran, 1 lembar, 2 lembar, bahkan mungkin 1 juz nanti 1 hari, dan dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan. Amalan yang lain masih banyak. Di antaranya kita meningkatkan salat kita. Pertama salat taubat. Nah, lebih khususnya kita salat taubat yang lebih khusus, misalnya menobatkan mata kita 2 rakaat dengan istighfar 100 kali. Nah, dengan harapan mata kita bisa melihat hal-hal yang baik, karena sudah kita taubatkan, minta ampun kepada Allah SWT agar mata kita terbimbing untuk melihat hal yang Allah ridai. Yang kedua adalah taubat telinga.
Nah, telinga kita tobatkan agar kedepannya telinga kita mau mendengarkan hal-hal yang baik, bisa mendengarkan nasihat orang, bisa menghargai pendapat orang. Ketika orang tausiah kita dengarkan, siapapun yang mereka menyampaikan, apakah orang kecil, orang besar, tetap kita hargai supaya kita tidak ada rasa sombong bahwa kitalah yang lebih hebat daripada orang lain. Yang ketiga, tobat hidung kita. Mungkin hidung kita ada bermasalah, ada maksiat, kita tobatkan. Yang keempat adalah tobat mulut kita. Mungkin ada dari segi makanan, baik yang makanan yang haram maupun syubhat kita pelihara. Jadi tentang makanan ini mempengaruhi. Kalau makanan banyak yang haram, yang syubhat, maka itu mempengaruhi kita untuk beribadah. Akhirnya jiwa kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang bisa mengumpat, membicarakan orang lain, aib orang lain, itu kita hindari, kita kurangi. Akhirnya kita ikis, kita tobatkan agar kedepannya mulut kita berusahakan yang baik, membaca tasbih, selawat dan sebagainya, agar terbiasa kalimat-kalimat thayyibah yang selalu kita ucapkan, bukan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri kita. Yang kelima, tobat tangan kita kita pelihara ditobatkan dengan istighfar 100 kali. Soli sunnat taubati rakaataini lillahi taala. Kita niat nobat tangan kita agar tangan kita ini bermanfaat pada diri kita dan orang lain. Tangan kita jangan sampai mengambil bukan hak kita lah, walaupun sedikit. Misalnya kita di warung, jangan sampai kita walaupun penjaganya tidak ada, tukang warung ada, tetap kita Allah ada. Atau di warung pentol, paman pentolnya kalau ada sembahyang mungkin, nah ada pentolnya bukaan aja tanpa ditutup, lalu kita mengambil, melihat orang lain tidak ada, tapi Allah ada. Akhirnya itu kena sedikit pun kita berbuat jahat akan dibalasnya luar biasa lah. Pernah cerita lah, ada seorang mengambil pihak orang lain cuma 2.000, nilainya mudaratnya adalah 2 juta. Sebaliknya pernah orang berbuat kebaikan, cuma yang dibantu cuma 2.000, diganjar Allah adalah 20 juta. Nah, jadi Allah kadang-kadang melipat gandakan kebaikan itu di luar akal kita. Coba kan, cuma 2.000 kebaikan, anggaplah mengasih air susu, nah, air teh kah, cuma senilai 3.000 atau 2.000. Kadang-kadang 5-10 tahun ke depan diganjar Allah senilai 20 juta. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat mengambil hak orang lain cuma 2.000, bisa ruginya bisa 2 juta atau 20 juta. Nah, kemudian yang keenam, tobat kaki kita. Kita tobatkan supaya kaki kita berusaha kepada jalan yang benar, menuju majelis, menuju masjid, menuju musalla dan sebagainya, dalam rangka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sedikit pun apa yang kita langkahkan akan kita pertanggungjawabkan. Tiap saat, tiap langkah, tiap detik akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang ketujuh adalah taubat nafsu kita. Nah, nafsu kita ini pada umumnya senang kepada hal-hal yang maksiat lah. Ketujuh nang beramian, main game. Nah, tapi kalau disuruh mengaji, ngantuk. Disuruh sholat, koler. Nah, itulah nafsu lah. Nah, dilawan. Nah, karena setan itu, iblis itu musuh yang nyata, harus kita lawan. Jangan sampai kita kalah dengan iblis lah. Ini kadang-kadang kita terlena dengan beraramian lah. Bolehlah beraramian sewaktu-waktu, cuma jangan terus menerus. Dan ketika dalam masjid, nah, usahakan niat itikaf lah. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatul lillah. Nah, niat itikaf, jangan lagi berbicara tentang dunia, baca salawat, baca tasbih, istighfar, baca yasin, waqiah, tabarak, banyak amal-amaliyah lah ya, yang harus kita laksanakan dalam menggunakan masa waktu yang dijanjikan Allah SWT. Kemudian kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat dalam kebaikan dan nasihat dalam kebenaran. Nah, kita berusaha memberikan nasihat yang baik agar ke depan diri kita juga, mudahan orang yang kita nasihati juga bertambah baik dengan harapan, dengan bimbingan Allah SWT. Nah, perbanyaklah kepada Allah SWT membaca ihdinas siratal mustaqim, terutama dalam kita sholat 5 waktu maupun yang sunat.
Sujud terakhir biasakan kita baca ihdinas siratal mustaqim, kalau bisa 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas, selama 7 kali, 7 kali. Kemudian ditambah lagi mungkinlah astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 3 kali. Nah, kalau kita membaca tersebut, kita akan dapat pahala sebanyak orang mukmin seluruh dunia. Kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah 3 kali. Kemudian memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali lah. Nah, biasakan istiqomah lah. Ketika sujud terakhir dilamai sedikit, jangan cepat lah. Biasakan ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Kemudian astagfirullah lil mu'minin 3 kali. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah 3 kali. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad 3 kali. Nah, setiap kita beribadah kepada Allah, sembahyang atau baik yang wajib dan sunat, itu laksanakanlah seakan-akan sholat yang terakhir. Kita berjujur lah, karena sholat, misalnya sholat asar, itu seakan-akan kita sholat asar yang terakhir. Makanya sebelum asar itu utamanya adalah qabliyahnya adalah 4 rakaat, 2 kali salam. Nah, laksana istiqamah lah. Istiqamah itu lebih hebat dari 1000 keramah. Coba bayangkan, istiqamah kita ketika sholat asar langsung kerjakan. Qabliyah asar itu 4 rakaat, 2 kali salam. Nah, orang yang mengamalkan secara istiqomah, dia akan menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai Allah SWT. Nah, kemudian sholat maghrib ada qabliyahnya maupun ba'diyahnya. Nah, setelah isya, nah itu lebih afdalnya adalah 4 rakaat 2 kali salam. Jadi 4 rakaat setelah isya atau 2 kali salam itu fadilahnya utamanya adalah sama dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sama dengan beribadah 1000 bulan. Rugi kita kalau kadang mengerjakan 2 kali salam lah, paling 5 menit atau 10 menit kita mendapat fadilah pahala sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, jadi usahakan kepada para jemaah, mudah-mudahan bisa mengamalkan lah. Ketika sholat ba'da isya laksanakan 2 kali salam. Itu fadilahnya apa tadi? Sama dengan mendapat pahala atau fadilah beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Coba bayangkanlah, cuma 10 menit atau 5 menit kita dapat fadilah amaliyah. Nah, subuh laksanakan, usahakan berjemaah di musala atau masjid. Nah, sebelum qabliyah maghrib, sebelum qabliyah subuh itu laksanakan juga salat qabliyah. Nah, nilainya adalah senilai antara langit dan bumi. Nah, kemudian kalau bisa teruskan sampai jam 6 lewat 5 menit atau 10 menit laksanakan isyraq lah, isyraq 2 rakaat, usulnya suntan isyraq rakaataini lillahi ta'ala lah. Nah, salat isyraq fadilahnya apa? Dia seakan-akan melaksanakan haji dan umrah yang sempurna. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau haji atau umrah berarti nilainya kurang lebih 30 juta atau 40 juta lah sekali sholat isyraq. Nah, cuma kita hanya mengajarkan kurang lebih 5 atau 10 menit. Rugi kita kadang menggunakan waktu. Makanya gunakan waktu semaksimal mungkin lah. Baik mulai dari subuhnya, isyraqnya. Apalagi ditambah dengan sholat tahajud pulang lah. Nah, di saat malam, di waktu sahur lah, menjelang sahur kita sholat malam, sholat tahajud lah. Sholat tahajud 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, nah kemudian sholat witir. Mungkin witirnya sudah, sholat tarawih sudah lah. Jadi ketika sholat malam kudu saling pakai witir. Jadi minimal sholat tahajud 2 rakaat, tobat 2 rakaat, dan hajat 2 rakaat minimal lah kalau bisa. Nah, mudah-mudahan sudah kita menggunakan semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang muttaqin, mendapat titel muttaqin, orang yang bertakwa. Karena hanya orang bertakwa lah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang berbahagia mendapat titel muttaqin setelah kita selesai bulan Ramadan lah. Fitrah seperti bayi yang lahir dan menjadi hamba yang muttaqin yang akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di dalam surga bersama Rasulullah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.